Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pagi hari ini. Saya ingin pertama menyampaikan ya pada teman-teman saudara-saudara yang ada di Lumajang ya, di sekitaran Lumajang, daerah bisa jadi juga mungkin ada yang terdampak di daerah Malang, tapi sepertinya yang paling parah ini adalah daerah Lumajang ya, daerah Candipuro. Ya kita berdoa semua teman-teman sekalian untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, semoga Allah memberikan kesabaran ya kepada teman-teman yang mendapatkan ujian di sana ya. Bagi yang meninggal ya semoga Allah mengampuni dosanya dan menerima amal ibadahnya, dan bagi yang selamat Allah masih berikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan ini, semoga juga diberikan kesabaran yang berlipat-lipat gitu ya. Karena kalau dilihat itu memang dari video-video yang beredar itu kan Masya Allah ya, luar biasa kalau kita lihat bagaimana di hari itu ya, apa gumpalan asap besar gitu ya tiba-tiba muncul, dan masyarakat sama sekali tidak menyadari sebelumnya ya, tiba-tiba ada awan gumpalan asap yang sangat besar. Saya nggak kebayang ya kalau hari itu, kalau saya mengalami sendiri ya, jelas waktu itu kan semua pada menjerit, menangis dan seterusnya, itu lari gitu ya dengan langgang, dengan sepeda dan macam-macam itu. Masya Allah. Dan ternyata bukan hanya awan yang membumbung, asap tebal yang membumbung sehingga suasananya sampai gelap gitu ya, gelap ya sampai kayak malam, padahal itu masih jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan disertai dengan lavar pijar yang keluar itu, dan itu mengalir, lavar panas mengalir ke sungai-sungai, bahkan kalau diberitakan tuh sungainya itu sampai meluap dan akhirnya itu masuk ke pemukiman penduduk. Sehingga akhirnya kalau kita lihat akhir-akhir ini juga sudah beredar video hasil setelah lavanya itu mengalir, setelah sudah tidak awan panas besar yang membumbung itu sudah berhenti, itu kita lihat hasilnya adalah banyak sekali pemukiman yang itu terendam lava yang tadi ya sudah mengalir itu, lahar itu, yang itu kemudian menutupi rumah-rumah penduduk sampai ke atapnya, sehingga itu situ ada truk-truk itu mobil yang terendam begitu ya, Masya Allah ya. Nah teman-teman sekalian, sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingat apa yang terjadi semacam bencana, entah itu bencana alam, gunung meletus, kemudian gempa ataupun tsunami, itu kan bagian dari sesuatu yang Allah telah tetapkan. Misalnya di dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi di situ dikatakan tidaklah min musibatin, tidaklah terjadi satu musibah itu fil ardi wala fi anfusikum, tidak terjadi di bumi ataupun juga tidak pada dirimu sendiri, diri kalian, fi anfusikum. Nah illa fi kitabin, kecuali itu sudah dituliskan, yaitu min qabli an nabra'aha. Jadi sudah dituliskan jauh hari gitu ya, sebelum terjadian, sebelum kita ini hidup, itu memang bagian dari ketentuan dari Allah yang sudah ditetapkan ya. Sehingga apa yang bisa kita pahami juga kalau di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris syabirin. Jadi walana beluanakum, dan kami itu akan menguji kalian dengan apa, bisyai'in minal khauf, sedikit dalam bentuk ketakutan, kemudian walju dalam kondisi lapar, wanaksim minal amwali kekurangan harta, jiwa, wasamarat buah-buahan, wabasyirin, tapi kemudian Allah menambahkan dengan wabasyiri sabirin ya, berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Nah akhwati fillah, sahabat muslimah rahimakumullah ya, kita melihat bahwasanya apa yang terjadi itu tidaklah terjadi sesuatu kecuali itu adalah sudah menjadi ketetapan dari Allah. Nah sehingga karena namanya ketetapan, maka ya kita memang apa yang dituntut dari ketetapan itu, ya kita harus menerima ketetapan itu sebagai sebuah ketetapan dari Allah yang kita juga tidak bisa
menghindari dan kita tidak bisa menolak. Apa yang harus sikap yang harus muncul sebagaimana tadi di dalam ayat walanabluwannakum itu bahwasanya ya itu adalah Allah memang mengatakan Allah akan menguji kalian dengan apa, dalam bentuk tadi, dalam bentuk kekurangan jiwa, kemudian kekurangan harta, dalam kondisi ketakutan dan seterusnya. Itu adalah bagian dari ujian-ujian Allah yang diberikan pada seorang muslim, pada hamba-hambanya. Nah, untuk apa? Kalau di dalam hadis digambarkan bahwasanya ketika Allah itu memberikan ujian itu, bahkan dalam hadis itu sampai kemudian Allah memberikan ujian itu menghasilkan apa, pahala. Ketika sampai dikatakan dalam hadis itu sampai ketika kalian itu tertusuk duri, ya, jangankan tertimpa abu panas, ya, jangankan tertimpa misalnya terseret tsunami misalnya, tertusuk duri saja itu pun juga bisa menghapuskan dosa gitu. Jadi menghapus dosa kalian ketika apa? Syaratnya adalah ridho dan sabar. Nah, itu memang mudah diucapkan, tetapi memang berat. Tapi insya Allah ya, kita berusaha dengan keimanan kita kepada Allah, dengan keyakinan kita kepada Allah, kita bisa menghadirkan keridhoan, sikap ridho terhadap ketetapan dari Allah itu, dan memunculkan kesabaran pada diri kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi Allah janjikan bagi mereka yang pada pukulan pertama itu dia bersabar, ya, dia bisa menerima, dia ikhlas gitu ya, maka Allah memberikan pahala yang besar. Bahkan tadi hanya dengan tertusuk duri saja itu pun juga bisa menjadi penghapus dosa, dan itu juga menjadi pahala bagi kita ketika kita menjadi orang-orang yang ikhlas, ridho, sabar gitu ya, maka itu bisa menghapus dosa kita. Nah, sahabat muslimah sekalian, ya, kita juga perlu ingat satu ayat dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 41, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un. Ayat ini mengingatkan kita terkait dengan dhuharul fasadu. Jadi telah tampak kerusakan fil barri wal bahri, di darat dan di lautan, ya, seperti sekarang kita melihat adanya kerusakan yang luar biasa di daerah yang terdampak gempa, terdampak erupsi Semeru itu. Dan itu kenapa Allah menurunkan hal itu, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, gitu ya, supaya kalian itu mengambil pelajaran, liyudhiqahum ba'dal, kalian itu merasakan sebagian dari apa yang kalian lakukan. Nah, yang saya pertama ingin kembali ke awal tadi ya, bahwasanya kita itu makhluk yang sangat lemah sebenarnya. Ketika sedikit saja Allah itu menggerakkan bumi, ketika Allah sedikit saja itu menggerakkan tadi ya gunung-gunung, hanya satu gunung, dan itu kan hanya mungkin tidak lama ya sebenarnya, artinya itu belum semua isi Semeru itu keluar, tapi baru dia kemudian mengeluarkan awan asap yang menggumpal seperti awan besar sekali, sehingga membuat orang itu seakan-akan waktu itu kan gelap banget, tidak ada penerangan. Bayangkan ya, Anda itu masih sore tapi suasananya itu seperti jam tengah malam, tidak ada penerangan. Mungkin kalau malam itu ada listrik, itu gelap dan Anda tidak tahu apa harus dilakukan dengan kondisi seperti itu. Bayangkan kondisi kita seperti itu, seperti tidak ada harapan, seperti kita harus lari kemana dan seterusnya. Nah, dengan kondisi ketika kita mentadaburi, ketika kita itu memperhatikan apa yang kejadian-kejadian alam itu, termasuk misalnya tsunami, kemudian ada banjir besar, kemudian ketika ada gempa tektonik misalnya yang sampai itu membelah jalan dan seterusnya, jalannya awalnya baik-baik saja, kemudian sampai kalau yang dulu di gempa di Palu itu kan sampai ada kebun, kalau nggak salah kebun tuh pindah, awalnya di sana pindah ke sono gitu ya, atau ada yang waktu itu juga sempat diputar gitu ya, dia sempat masuk ke dalam, kemudian ada yang diangkat lagi oleh Allah, dinaikkan sehingga dia selamat gitu. Masya Allah, itu kalau kita sudah melihat begitu, apakah masih ada kesombongan pada diri kita? Apakah kita itu masih muncul merasa kita itu meremehkan Allah, kita meremehkan ayat-ayat Allah, kita membuang syariat Allah gitu, menantang Allah, melecehkan Rasulullah gitu.
Kalau kondisi mungkin baik-baik saja begini kita nggak merasa, tetapi bagaimana ketika Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya? Dengan begitu kuasanya Allah, hanya dengan satu gunung saja, atau dengan satu gerakan saja, mungkin ada gempa 6,5 skala Richter gitu aja kita sudah goyang, sudah pusing, sudah horek kabeh gitu ya, wis kabeh lugur kabeh gitu ya. Lah mosok rek gitu ya, ketika kita itu menyaksikan begitu itu berkali-kali. Indonesia itu kan yang namanya bencana itu bolak-balik gitu, bencana gempa atau apapun ya. Tapi kan kok gak sadar-sadar ya. Jadi seakan kita itu menjadi orang yang kayak apa ya, apa sih ngene ku jeneng dablek apa piye ya. Jadi bolak-balik dikasih peringatan tetapi nggak pernah mengambil pelajaran gitu. Jadi kita itu sebenarnya sangat lemah, kita itu adalah makhluk yang tidak punya kuasa apa-apa ketika Allah itu menghendaki sesuatu gitu. Tetapi kemudian kita itu begitu arogannya, tidak mau diatur oleh Allah, kita itu membuang ayat-ayat Allah, bahkan dengan moderasi hari ini, dengan gerakan moderasi beragama yang sekarang diaruskan gitu ya. Itu kan kita melihat upaya untuk deislamisasi atau menjauhkan Islam, menjauhkan Islam dari kehidupan, mensekularisasi. Jadi yang Islam itu jangan masuk ke ranah politik, Islam itu jangan masuk ke negara, jangan bicara tentang khilafah, jangan bicara tentang sistem pemerintahan Islam. Kemudian mereka mengatakan, memberikan label-label radikal dan sebagainya bagi orang-orang yang ingin menerapkan syariah itu gitu. Nah ini kan luar biasa, dan itu diharuskan oleh kementerian gitu loh. Dan sebenarnya kan upaya-upaya ini kalau mau kita lihat secara objektif, itu adalah upaya-upaya yang justru menjadikan kita menjadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah gitu loh, ketika isu ini atau ide ini kemudian diaruskan, disampaikan pada masyarakat. Seperti misalnya kemarin yang cukup aneh sekali dan luar biasa, bagaimana dia mengatakan bahwasanya Tuhan kita kan bukan orang Arab. Tuhan itu kan bukan orang, Masya Allah, naudzubillah. Ini kalimat-kalimat yang berbahaya, dan itu justru menunjukkan kita itu Allah itu beda dengan manusia. Kenapa kemudian kalau bicara berdoa ya Anda mau berdoa pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya gak apa-apa rek. Tapi kan gak usah ngomong bahwasanya Tuhan itu bukan orang Arab, karena memang Tuhan itu bukan orang gitu. Masya Allah, naudzubillah gitu. Kita itu ngomong enggak ini banget gitu. Dan kemudian juga melecehkan Rasulullah, kemudian mengatakan bahwasanya Islam itu tidak sempurna dan sebagainya. Bentuk-bentuk kata-kata yang tidak layak untuk kita katakan gitu terhadap agama ini, terhadap Allah dan Rasulnya begitu. Nah ini arogansi demikian yang muncul dari kalangan kaum muslimin sendiri, ini kan sesuatu yang berbahaya. Apalagi kemarin misalnya dengan permen itu, mereka juga orang-orang yang kalau kita lihat pasti mereka juga sebagian besar juga muslim, tetapi karena sudah teracuni pemikirannya itu dengan feminisme, dengan ide-ide kesetaraan gender equality, itu mereka kemudian ketika ada yang tidak setuju pada permen itu karena dikatakan itu ketika dengan ada klausul konsen atau konsensual, berarti itu kan melegalkan zina gitu. Maka mereka mengatakan orang-orang yang mencampur adukkan antara kekerasan seksual tadi konsensual itu dengan zina, itu adalah orang-orang yang sesat logika, katanya begitu. Masya Allah, kerusakannya luar biasa gitu. Jadi sudah tersesat seperti itu, bagaimana kalau Islam? Ya jelas Islam itu mengharamkan zina. Yang namanya hubungan seksual itu tidak boleh kecuali memang sudah menikah gitu. Nah bagaimana kemudian ketika ada konsen, itu dianggap tidak ada masalah. Yang dinamakan kekerasan kalau tidak ada konsen atau tidak ada kesepakatan, tidak ada persetujuan gitu, baru itu dikatakan pelanggaran. Kan sebenarnya begitu. Nah ini sementara mereka merasa pede dengan apa yang mereka sampaikan, dan mereka mencekoki gitu ya para milenial itu untuk ikut pemikiran-pemikiran yang rusak itu. Padahal kalau kita lihat kasus yang kemarin Novi itu ya, nah kita melihat ini ada kondisi mental illness juga gitu ya, bagaimana mereka menjadi orang yang putus asa ya. Coba ini kenapa ini ya, mereka itu putus asa ya, mereka itu menjadi orang yang tidak tahu harus bagaimana menghadapi hidup, akhirnya mengakhiri dirinya dengan minum racun di pusara bapaknya. Nah misalnya
kasus seperti itu, dan itu tidak satu, saya kira ada mungkin yang lain-lainnya begitu ya. Dan itu kalau dari hasil survei memang perempuan itu rawan nih. Justru dengan kondisi sekarang pemberdayaan perempuan gender itu justru menjadikan rawan pada perempuan itu terkena mental illness begitulah. Sehingga kalau kita lihat ya, masalah itu akan justru terjadi, mental illness itu akan justru banyak ketika perempuan-perempuan itu dibebaskan dari agama. Justru mereka jauh dari agama, akhirnya kan yang namanya bunuh diri itu kan haram gitu ya bagi seorang muslim. Tapi bagaimana kemudian ketika dia nggak bisa menyelesaikan masanya lalu larinya bunuh diri kan? Nah ini, dan kenapa bunuh diri terjadi? Ini kan juga karena ada banyak masalah, yang itu karena apa? Karena liberalisasi yang begitu masif terjadi hari ini gitu. Bagaimana orang baik-baik taat syariat justru diajak kamu jangan melakukan sesuatu karena disuruh, tapi itu karena kemauanmu sendiri. Bahkan agama itu jangan juga nyuruh-nyuruh, tidak punya hak. Dai itu mubalih atau ulama atau guru ustadzah itu tidak punya hak untuk nyuruh-nyuruh gitu. Itu adalah keputusanmu sendiri. Ini kerusakannya luar biasa. Makanya kalau kemudian kita melihat dari ini, tidak salah kalau tadi dalam surat Ar-Rum dikatakan dhuharul fasad itu terjadi. Kenapa? Dhuharul fasad itu sudah ada, tetapi ketika dikatakan dhuharul fasad yang sudah ada itu akhirnya terbuka. Dhuharul fasad akhirnya kerusakan yang sudah ada itu menjadi jelas gamblang gitu. Nah itu dibukakan oleh Allah. Dan itu terjadi di darat dan di lautan. Itu kenapa? Bima kasabat aidinas, karena ulah tangan manusia. Dalam tafsir dikatakan bisa babil ma'asi wa dzunubihim, karena sebab kemaksiatan dan dosa-dosa manusia, maka kemudian Allah itu menampakkan kerusakan tadi dengan bentuk misalnya ada bencana-bencana yang terjadi tadi, dan juga misalnya kalau hari ini pandemi itu juga menunjukkan kerusakan dari sistem hari ini yang tidak layak untuk dipakai. Nah maka kemudian Allah menurunkan itu apal yudi kaum ba'dul ladzi amilul alahum yarjiun. Saya ingin membacakan sedikit apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, yang beliau menukilkan dari Abu Aliyah yang mengatakan, mengkomentari ayat tadi, siapa saja yang bermaksiat kepada Allah di bumi maka sungguh ia telah merusak bumi. Nah di situ kan. Jadi dhuharul fasad fil bari wal bahri tadi ya, kerusakan itu kenapa? Kalau sini dikatakan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah, kan tadi bisa babil ma'asi wa dzunubihim, maka siapa saja yang bermaksiat kepada Allah di bumi maka sungguh dia telah merusak bumi. Nah, jadi kemaksiatan itu bisa merusak bumi, akhwatifillah atau sobat muslimah sekalian. Nah, sungguh kebaikan bumi dan langit itu adalah karena ketaatan, Masya Allah ya. Jadi ketaatan kepada Allah ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Qur'anil Azim. Nah, di situ digambarkan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah itu bahwasanya dia telah merusak bumi gitu. Dan berkahnya bumi itu adalah karena ketaatan. Nah, kalau di dalam ayat yang lainnya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim Al-A'raf ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Jadi kunci dari berkah dari langit dan bumi itu adalah ketika rakyatnya, manusianya, penduduk bumi itu adalah dalam kondisi yang aman wattaqau, dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu kuncinya di situ. Nah, sehingga kalau kita melihat kondisi hari ini Indonesia ini sering sekali memang, karena memang kalau secara geografis, secara geografis ya, secara geografis ya, wilayahnya itu kan memang bergunung-gunung gitu ya. Kita itu memang ada di, kalau bergunung kemudian lempengan-lempengan tadi yang itu akan ada pergerakan-pergerakan sehingga akan rawan gempa dan sebagainya, itu sesuatu yang memang harusnya dipahami. Dan kalau kita lihat bicara maksiat ini yang pertama memang yang harus kita garis bawahi ya, dari setiap ada bencana itu yang pertama adalah muhasabah, koreksi, introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan. Pada masa Khalifah Umar pernah terjadi gempa, dan waktu itu Khalifah Umar langsung menepuk-nepuk bumi. Hei bumi, kenapa? Aku kan sudah berlaku adil kepadamu, kenapa terjadi gempa? Maka kemudian bumi berhenti. Nah sekarang imam kita, pemimpin kita tidak ada keimanannya, tidak ada ketaatannya kepada hukum Allah gitu. Bahkan mereka berusaha justru menentang ayat-ayat Allah, bahkan mengkriminalisasi syariat Allah, ajaran Islam, bahkan menangkapi para ulama begitu kan, yang belum terbukti jelas gitu. Apakah benar kalau dikatakan jaringan teroris yang kayak gimana sih gitu. Padahal mereka adalah orang-orang yang selama ini dikenal sebagai ulama-ulama di tengah masyarakat, mubalik gitu ya, orang yang menjadi rujukan. Bagaimana dia menuduh itu dan tanpa ada bukti yang jelas memang benarkah apa yang mereka tuduhkan itu, dan sampai sekarang kita juga belum tahu kabarnya seperti apa. Nah maka
ketika kemudian tadi yang menjadi hal yang harus kita lakukan hari ini sebagai individu adalah muhasabah. Setiap hari kita berusaha untuk introspeksi diri kita. Malam hari kita coba merefleksikan apa sih yang seharian saya lakukan. Apakah ada kemaksiatan, apakah ada kesalahan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian tidak cukup introspeksinya individu, tetapi juga kita bicara karena kita hidup bernegara, bermasyarakat. Maka negara ini juga harus berintrospeksi gitu loh. Apa sih? Karena maksiat yang paling besar itu menurut saya justru kemaksiatan yang dilakukan oleh hukam, oleh penguasa. Sebagai pemimpin negara yang dia punya tanggung jawab untuk menjadi roin, menjadi pemimpin, menjadi pengurus rakyat, dia paling besar tanggung jawabnya. Otomatis kalau pahalanya paling besar, dosanya juga bisa paling besar gitu. Kenapa? Karena kelalaian. Kalau tadi dikatakan bisa babil ma'asi wa dunubihim, karena sebab maksiat. Maksiatnya apa? Kalau penguasa itu kemaksiatannya adalah kelalaiannya, karena dia lalai dari ngurusi rakyat dengan benar. Nah, kalau kita lihat kondisi yang Gunung Semeru ini, tidak ada peringatan dini. Bahkan di daerah itu tadi kelurahan daerah yang paling dekat dengan Semeru itu tidak ada istilahnya mesin pendeteksi, ada peringatan dini. Itu harusnya kan ada. Jadi orang-orang itu kan sudah tahunya itu sudah membumbung. Bahkan yang kalau saya dengar itu di daerah penambangan pasir itu orang marah ngelihat loh apa itu gitu. Jadi mereka tidak kurang edukasi, mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah bagian dari tanda-tanda. Kan sebenarnya ada tuh ilmunya. Kalau mau apa namanya, mau ini kan hewan-hewan pada lari ke bawah, kemudian kan ada banyak tanda-tanda alam yang itu juga bisa dipelajari. Dan yang jelas tadi ada alat untuk mitigasi, alat untuk pendeteksi bencana. Dan itu kan kemarin kan tidak ada peringatan juga ya rakyat itu kan, tiba-tiba anak-anak mau apa ngaji di surau dilanggar gitu sore-sore itu kan kaget gitu loh dengan kondisi seperti itu. Nah harusnya itu sudah ada peringatan sebelumnya, bahkan mungkin sehari 2 hari atau paginya atau bagaimana, supaya memang semuanya ready gitu, semuanya siap-siap sehingga tidak terjadi banyak sekali kan. Sekarang masih ada sekian 20 atau berapa orang korban yang orang hilang yang belum ditemukan. Yang sudah ditemukan kalau saya belum update ya pagi ini, kalau kemarin kan 22 yang meninggal ya, kayaknya masih terus bertambah karena ada sebagian dari keluarga-keluarga korban itu yang belum ditemukan. Jadi itu yang pertama tadi, yang jelas ada muhasabah yang harus kita lakukan, introspeksi diri. Bagi individu iya, kita harus mengambil pelajaran. Dan yang kedua bagi negara, bahwasanya kelalaian dari jadi mengusahakan untuk melakukan mitigasi bencana itu bagian dari kelalaian dari hukam, yang itu berarti masuk dalam kategori kemaksiatan kepada Allah. Nah, maka dari itu harusnya ya kita itu ketika kita mendapat tanggung jawab untuk sebagai orang yang meriah yang ngurusi urusan umat, maka laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya, dengan mengurus umat itu dengan cara yang benar. Mitigasi bencana harus dilakukan, menyelamatkan orang-orang yang itu menjadi tanggung jawab kita, ada antisipasi dan seterusnya, itu menjadi kewajiban supaya kita tidak jatuh dalam kemaksiatan. Dan yang jelas akhwati fillah, sahabat muslimah sekalian rahimakumullah, bahwasanya ini bencana seperti ini itu adalah bagian dari peringatan Allah. Kenapa? Tadi dikatakan bahwasanya dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas, itu liyudhiqahum ba'dallati amila alahum yarji'un. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Karena tadi yang menjadikan keberkahan, yang menjadikan keselamatan, itu berkah kebaikan bumi dan langit itu adalah karena ketaatan kita pada Allah. Sehingga kalau kemudian seringkali Allah itu menguji kita dengan berbagai macam bencana, cobaan, itu bisa jadi ya, kalau kita lihat dari ayat-ayat yang ada, dari hadis yang menyampaikan itu, karena kita tidak taat kepada Allah, karena kita mengesampingkan hukum Allah, karena kita tidak mempedulikan ayat-ayat Allah, maka itulah Allah akan menurunkan peringatannya. Makanya di dalam ayat yang lain kan Allah mengingatkan yang artinya jagalah diri kalian untuk jangan sampai Allah itu nanti ya, saya kok lupa ya ayatnya. Jagalah diri kalian ya, dari kalian itu jangan sampai kemudian dosa-dosa yang kita lakukan itu kemudian menjadikan Allah murka dan Allah menimpakan musibah, yang musibah itu tidak hanya khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tapi orang-orang baik juga kena. Kalau dulu saya ingat Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum gitu ya, dia mengatakan ada orang yang diingatkan, hei kamu jangan zina, hei kamu jangan minum. Nanti orang jawabnya begini, kan zina zina-zinaku dewe, misalnya ngombe kan ya duit-duitku dewe, misalnya zina ya pacar-pacarku dewe, lapo kok rame ya itu.
Nah, hati-hati kalimat itu, karena ketika perzinaan banyak, ketika riba juga menjadi sesuatu yang jamak dilakukan, kemaksiatan itu banyak dilakukan, maka Allah itu kalau menurunkan yang namanya musibah gunung itu kan gak ngenai sing dolim tok tau, sing iman barang kena toh, kabeh yo kena. Karena nanti musibah itu tidak hanya turun hanya khusus orang-orang yang dosa saja, pendosa saja, tapi semuanya kena. Maka yang kemudian kita diminta untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan orang supaya mereka tidak melakukan kedoliman, kemaksiatan, karena ketika kemaksiatan itu mendatangkan murka Allah, maka murka Allah itu menimpa semua orang dalam bentuk tadi musibah itu tidak hanya khusus turun pada orang-orang yang zalim saja, tapi juga orang-orang yang beriman juga akan kena juga. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi kita semakin menyadari kelemahan kita, menyadari kita bukan apa-apa di hadapan Allah, dan bersegera untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, tunduk patuh, menjalankan syariatnya, dan berjuang mengembalikan agar syariat itu bisa diterapkan secara sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.